Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prasetyo. Saya dari program akuntansi. NIM saya adalah 1901021027. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan perusahaan multinasional. Oke, kita akan lanjut ke bahasan. Sebenarnya apa sih itu perusahaan multinasional? Baik. Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan yang kegiatan operasionalnya melampaui batas suatu negara. Kegiatan operasional yang dimaksud adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh suatu perusahaan multinasional tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi oleh multinational corporation atau perusahaan multinasional lebih kompleks daripada perusahaan domestik karena menghadapi sistematika yang berbeda antara kedua negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan perusahaan multinasional. Sama halnya dengan perusahaan domestik, tujuan perusahaan multinasional juga untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham atau memaksimumkan nilai suatu perusahaan. Penetapan tujuan ini penting karena semua keputusan yang diambil haruslah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Jika tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memaksimumkan laba jangka pendek, bukan memaksimumkan kekayaan pemegang saham, maka tentunya kebijakan perusahaan juga akan berbeda. Dalam penerapannya, tentu terdapat kendala yang dapat menghambat pencapaian sebuah tujuan perusahaan multinasional tersebut. Yang pertama adalah kendala lingkungan. Setiap negara memberikan pembatasan lingkungannya masing-masing. Sejumlah negara contohnya memberlakukan pembatasan terhadap anak perusahaan yang induknya berada di negara yang berbeda atau tidak berada pada negara tersebut. Yang kedua adalah kendala peraturan. Di setiap negara juga memberikan undang-undang, regulasi atau peraturan masing-masing. Peraturan tersebut berkaitan dengan pajak, nilai tukar, atau juga pembatasan pengiriman keuntungan. Yang ketiga adalah kendala etika. Tidak ada suatu standar aturan bisnis yang berlaku dalam sebuah negara. Praktek bisnis yang dianggap tidak etis di suatu negara mungkin dianggap etis di negara lain. Ini termasuk dalam sebuah budaya perusahaan atau budaya organisasi. Teori bisnis internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan komparatif. Teori ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki keunggulan sendiri-sendiri, yang mana keunggulan itu menyebabkan adanya spesialisasi, yang mana spesialisasi pada sejumlah produk dapat berakibat suatu negara tidak menghasilkan produk lainnya yang diperlukan, sehingga perdagangan antar negara menjadi sangat penting. Keunggulan komparatif memungkinkan perusahaan melakukan penetrasi ke pasar luar negeri. Selanjutnya adalah teori pasar tidak sempurna. Faktor produksi tidak dapat dipindahkan secara bebas. Ada biaya dan pembatasan berkaitan dengan pembinaan tenaga kerja dan sumber-sumber lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari peluang bisnis di luar negeri atau di negara lain. Selanjutnya adalah teori siklus produk. Salah satu alasan mengapa perusahaan melakukan bisnis internasional adalah dikenalnya teori siklus produk. Nah, teori siklus produk ini menekankan bahwa kalau suatu perusahaan sudah mengalami stagnansi di suatu pasar dalam negeri, perusahaan tersebut mencari peluang pasar baru di luar negeri. Sebelum lanjut ke bahasan selanjutnya, kita akan sedikit mengulas tentang kosakata yang identik dengan perdagangan perusahaan multinasional. Yang pertama adalah valuta asing. Valuta asing atau falas secara sederhana ialah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Seperti mata uang lainnya,
falas juga memiliki nilai kurs yang resmi dan tercatat dalam bank sentral. Menurut saya salah satu contoh falas ialah dolar. Selanjutnya adalah kurs. Kurs atau nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan mata uang negara lain. Penetapan nilai mata uang. Dalam penetapan nilai mata uang terdapat dua cara, yakni direct quantitation dan indirect quantitation. Yang pertama adalah direct quantitation atau secara langsung, yaitu nilai tukar suatu mata uang asing dinyatakan dengan dolar Amerika. Contoh nilai tukar 1 dolar Australia dinyatakan dengan dolar Amerika. 1 Australian dollar sama dengan 0,95 US dollar, yang artinya Anda bisa menukarkan 1 dolar Australia dengan 0,95 dolar Amerika. Yang kedua adalah indirect quantitation atau secara tidak langsung, yaitu nilai tukar suatu mata uang dolar Amerika dinyatakan dengan mata uang asing. 1 dolar Amerika akan sama dengan 1,05 dolar Australia, atau 1 US dollar sama dengan 1,053 Australian dollar. Selanjutnya adalah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh multinational corporation dalam penganggaran modal perusahaan multinasional. Terdapat 11 poin. Ada investasi awal, permintaan konsumen, harga produk, biaya variabel, fixed cost atau biaya tetap, umur proyek, nilai sisa, pembatasan pengiriman dana, peraturan pajak atau regulasi pajak, nilai tukar waktu yang akan datang, dan yang terakhir ada required rate of return atau tingkat pengembalian keuntungan yang disyaratkan. Selain itu juga diperhatikan fluktuasi nilai tukar, tingkat inflasi, dampak proyek, dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait manajemen keuangan perusahaan multinasional. Kurang lebihnya dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never walk alone.